to be alone in this world, you know. Hai, kisah ini tentang seorang wanita Charlotte yang baru menikah dan meninggalkan suaminya yang kaya demi seorang kekasih, tapi menghilang secara misterius. Hal-hal mulai terurai dan menjadi mengancam jiwa dalam perjalanan ke rumah keluarga sang suami. Satu hari Charlotte baru saja pulang, entah dari mana perjalanannya hari ini. Saat membuka pintu, suaminya tiba-tiba memotretnya tepat di depan pintu. Awalnya Charlotte menolak, tapi Tom menahannya dan meminta dia menunggu untuk mengambil gambar kedua. Can we do that one again? I think you look nice. Charlotte tampak membawa sekuntum bunga mawar putih yang tidak tahu dia bawa dari mana, tapi terlihat dia menaruhnya dengan sangat hati-hati. Charlotte kemudian melihat daftar makan malamnya dengan Tom yang ditempel di dinding. Bon appetit. Malam itu keduanya makan malam bersama, lalu Tom mengungkapkan bahwa sangat menyenangkan dan tanpa tujuan, bukan? Tom juga menyeratkan bahwa kehidupan mereka tampak bahagia dengan segala sesuatu yang telah tersedia. Kemudian Tom memberitahu Charlotte lagi kalau dia berpikir mungkin mereka bisa punya bayi, tapi Charlotte menolak secara halus yang terlihat dari wajahnya. I need to tell you something. I'm leaving you. Setelah itu Charlotte mengungkapkan secara serius di hadapan Tom bahwa dia meninggalkan Tom dan tidak ingin memiliki apapun dari Tom. Tom sangat terkejut dan berkata bahwa apakah semua ini tidak cukup untukmu, sambil menunjukkan rumahnya yang bagus dan mewah sebagai hadiah pernikahan mereka. Charlotte menjawabnya bahwa ini tidak pernah tentang uang. Tom menyimpulkan dan berkata, siapa dia? Charlotte menjawabnya lagi kalau ini bukan tentang orang lain, hanya saja tidak langgeng. It is fucking working! Tom menjadi marah dan melemparkan vas bunga yang sebelumnya Charlotte menaruh bunga mawar putih itu. Keesokan pagi, Charlotte pergi dari rumah, duduk di pinggiran toko sambil menelpon seorang pria Evans, namun teleponnya tidak aktif. Charlotte kemudian pergi mengunjungi rumah Evans dan mendapati seorang wanita yang mengatakan bahwa pria yang Charlotte maksudkan tidak tinggal di sini, menganggap kalau dia telah tinggal selama 5 tahun di sana dan tidak ada pria itu. Charlotte kembali ke pinggiran toko, tapi seorang pria sedang memotretnya diam-diam. Tidak lama setelah itu Tom tiba dengan mobil, bingung mempertimbangkan apakah dia akan kembali ke rumah bersama Tom lagi atau mencari jalan lain. Akhirnya Charlotte memutuskan untuk bergabung di mobil dan kembali ke rumah bersama Tom. Kemudian Tom menunjukkan Charlotte sesuatu di komputer dan menjelaskan bahwa Charlotte ditipu dan dimanipulasi. Charlotte menjadi merasa sedih dan menangisi dirinya. Lalu Tom memberitahunya jika terkadang dia juga melakukan kesalahan dalam kehidupannya, dia berharap mereka bisa melewatinya. Keesokan paginya Charlotte terbangun dan seperti biasa melihat daftar makanan di dinding dan mawar putih di meja yang telah ditata kembali oleh Tom. Charlotte pergi ke kamar dan melihat lemari pakaiannya dan menemukan sebuah laci kosong. Kemudian sebuah kilas balik menampilkan dia bersama Evans, lalu kita diperlihatkan dengan sekuntum bunga mawar putih yang dipegang oleh Evans. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa bunga mawar yang dibawa oleh Charlotte pada awal film itu kemungkinan pemberian Evans. Di sini mereka berdua bersepakat untuk melakukan pelarian bersama besok, dan Evans memberitahu alamatnya berada di Harrods pada pukul 10 pagi. Tampak Charlotte begitu yakin untuk kesepakatan itu, melakukan pelarian bersama Evans dan meninggalkan kehidupannya yang berkecukupan bersama Tom yang tentu banyak wanita menginginkan hal itu. Keesokan harinya Charlotte yang berdiri di depan sebuah toko, dia merasakan bahwa seseorang telah mengikutinya dan tampak itu adalah pria yang kemarin memotretnya. Lalu Charlotte menemui ibunya Tom, Isadora. Isadora menjelaskan bahwa terkadang Tom itu rumit dengan berbagai kesibukannya, tapi Tom sangat mencintai Charlotte. Penjelasan itu mengungkapkan kalau dia selama ini melihat Charlotte yang tampak tidak bahagia ketika berada di beberapa kegiatan amal bersama Tom. Namun Charlotte memberitahunya jika dia selama ini merasa kesepian. Isadora menegaskan bahwa menjadi istri CEO adalah pekerjaan, itu bisa kesepian dan kadang kita harus berkorban, tapi ada imbalannya. Kemudian seorang pelayan membawa pesanan minuman mereka. Charlotte yang melihatnya tiba-tiba dia membayangkan itu adalah Evans. Lalu Isadora memberikan sebuah pil dan memberitahunya juga bahwa aku tahu hidup kadang rumit. Jika dia tidak terlibat itu pasti aku akan menjagamu. Pernyataan itu membuat Charlotte merasa mual dan memuntahkan pil itu keluar. Charlotte kemudian pergi, namun ingatannya terhadap Evans membuat dia menjadi sedih dan merasa tertekan. Dia kemudian mengambil teleponnya dan menelpon kontak Evans yang tidak aktif, lalu menegaskan pesan voice-nya bahwa siapapun kau menjauh
berjauhlah dariku. Charlotte pergi menemui Tom yang tampak tengah merayakan keberhasilan perusahaannya. Charlotte memberitahunya jika dia baru saja menemui Isadora di kota dan berbohong pada Tom jika Isadora menginginkan mereka berdua pergi ke Manor akhir pekan depan untuk luangkan waktu di sana. Tom segera menyetujuinya, namun Charlotte menjawabnya kalau dia akan aman di sana karena merasa seperti seseorang telah mengikutinya lagi. Kemudian Tom mengungkapkan bahwa jika dia yang menyuruh seseorang dari teman lamanya Isadora untuk memantau Charlotte saat pagi hari tidak di rumah, jadi dia melacak ponselnya. Charlotte terkejut mengapa Tom seperti itu, tapi Tom menjawabnya bahwa sikapmu dingin, jauh, harusnya aku yang selingkuh. Tom kemudian meminta maaf, lalu Charlotte bertanya, jadi siapa pria yang selalu kutemui? Tom menjawabnya kalau dia tidak tahu, menganggap Charlotte wanita cantik dan orang-orang selalu menatapnya. Akhirnya keduanya pergi ke Manor untuk berakhir pekan. Setibanya di sana, mereka mendengar tembakan di sekitar rumah villa itu, dan Tom memberitahu Charlotte itu adalah Stephen. Musim pemusnahan, aku memintanya. Keduanya berjalan melalui taman, lalu Charlotte melihat sebuah tanaman dan bertanya pada Tom. Tom kemudian menjelaskan bahwa ibu menanam umbi segar untuk musim semi tiap tahun. Lalu Tom memotretnya dan keduanya saling foto selfie. Sementara Stephen dan pelayan wanita Nyonya Tanner melihat dari jauh dan keduanya memiliki kecurigaan terhadap Charlotte. Stephen juga berkomentar pada Nyonya Tanner bahwa dia akan menguasinya. Malam itu, saat makan malam romantis, Charlotte memberikan sebuah kado kepada Tom yang telah dia bungkus dengan rapi. Ketika Tom membuka kado itu, dia terkejut melihat alat tes yang menunjukkan bahwa Charlotte telah mengandung, dan itu membuat Tom sangat bahagia. Tom juga sempat bertanya apakah anak itu miliknya. Charlotte meyakini Tom jika dia bisa mengujinya. Tidak lama, Charlotte menjadi pusing, terjatuh dan pingsan. Dia kemudian terbangun karena terkejut dengan bayangan wajah Evans muncul di hadapannya. Charlotte kemudian membuka laptopnya, mencoba mencari Evans di internet dan menemukan bahwa Evans diumumkan sebagai orang hilang pada Sabtu kemarin. Lalu melihat nomor kontak saudara Evans, Rebecca, yang ditaruh di lembaran itu. Tapi Charlotte dikejutkan dengan kedatangan Tom yang mencarinya di kamar dan melihat Charlotte membuka laptop itu. Charlotte kemudian beralasan bahwa dia sedang mencari tahu tentang masalah pusing yang dia alami. Namun Tom menjawabnya bahwa Charlotte hanya punya masalah gula yang rendah. Keesokan paginya saat sarapan pagi, Charlotte meminta izin Tom untuk mencari angin segar di luar, tapi Tom meminta Stephen untuk menemaninya. Charlotte kemudian beralasan meminta Stephen air minum, lalu menelpon Rebecca dan memberitahu identitasnya. Keduanya bersepakat untuk bertemu pada keesokan harinya, di mana Rebecca memberitahu kemungkinan Evans memiliki masalah tentang hutangnya. Tapi keduanya tidak bisa menyimpulkan kepastian masalahnya. Sementara keduanya berdiskusi, Tom terus menelpon hingga akhirnya Charlotte segera pulang. Tom sangat marah karena mengetahui Charlotte yang tidak menerima teleponnya, namun Charlotte mencoba berdamai agar masalah itu tidak menjadi beban baginya. Keesokan paginya Charlotte mengirim pesan kepada Rebecca ingin menemuinya, tapi saat pergi dia menaruh handphonenya di meja karena mencurigai Tom akan melacaknya kembali. Ketika Charlotte akan pergi, Tom baru saja kembali pulang dan membawanya sebuah kado yang terlihat adalah sebuah foto selfie mereka di taman. Tidak lama kemudian Charlotte beralasan meminta izin keluar karena ada kelas olahraga, tapi Tom memberitahunya jika Isadora sudah di depan dan ingin berdiskusi bersamanya. Akhirnya Isadora muncul dan sambil berdiskusi dengan Tom, Isadora melihat foto Tom dan Charlotte yang dia pajang di sana. Tiba-tiba Isadora menjadi tegang hingga menumpahkan kopinya di lantai permadani. Charlotte kemudian meminta izin untuk pergi membeli baju dan diantar oleh Stephen. Tapi saat turun, Charlotte meninggalkan handphonenya di dalam mobil yang tidak diketahui Stephen. Kemudian terlihat dia dan Rebecca pergi ke alamat yang diduga Evans berada di sana. Namun wanita di sana memberitahunya tidak mengenal Evans. Tidak lama kemudian, seorang pria yang selama ini mengikuti Charlotte bernama Troy mendatangi tempat yang sama lalu masuk ke dalam. Terlihat juga Troy mengenal wanita itu yang diketahui adalah Paula. Paula memberitahu Troy jika ada dua wanita datang mencari seorang pria. Troy menyadari bahwa mereka bisa mengetahui aktivitasnya. Segera dia menghancurkan foto-foto yang telah dia ambil selama ini dan menjelaskan pada Paula bahwa ini masalah hubungan pria itu dengan istri yang telah bersuami. Sementara Charlotte dan Rebecca diam-diam muncul dan mendengar apa yang terjadi. Troy berusaha ingin membuka kunci lemari besi, tapi karena lupa kunci dia segera pergi mengambil kunci itu. Namun Charlotte dan Rebecca mengejutkan Paula di dalam, berusaha meminta Paula untuk bisa membantu mereka. Paula akhirnya mencurigai lemari besi itu. Segera dia mengambil palu dan membukanya, di mana dia menemukan sebuah kalung. Charlotte yang melihat itu menyimpulkan bahwa itu milik Isadora. Tiba-tiba seseorang datang dan Paula berpikir itu Troy. Dia ke sana untuk membuka pintu, namun menemukan pria jahat yang masuk menyerangnya hingga Paula
tiba-tiba akhirnya dihabisi oleh pria itu, sementara Charlotte dan Rebecca yang bersembunyi di bawah meja menyaksikan hal itu. Sebelum pergi, Charlotte membawa foto-foto yang telah dihancurkan Troy, di mana Charlotte mengungkapkan pada Rebecca kalau kalung itu milik ibu mertuanya dan mereka menjebaknya. Charlotte juga berasumsi bahwa Isadora membayar Evans untuk bersamanya dan berpikir mungkin Isadora menghabisi Paula untuk menutupi jejaknya, tapi dia tidak bisa bertanggung jawab atas kejahatannya menghilangkan Evans. Jadi Rebecca menyimpulkan bahwa saudaranya Evans dihabisi untuk melindungi Charlotte. Charlotte pergi menemui Tom, di mana malam itu Charlotte bergabung untuk pesta atas keberhasilan perusahaan mereka. Namun terkejut dengan kehadiran Isadora yang datang bergabung di pesta itu. Tapi perlu diketahui bahwa Isadora yang memiliki modal besar untuk Tom menjalankan bisnisnya. Kemudian Charlotte meminta izin pergi ke kamar mandi dan Isadora mengikutinya di sana. Charlotte langsung menghadapinya dan memberitahunya bahwa seseorang mengikutinya dan menuduh Isadora jika dia telah membayar Evans untuk bersamanya dan sekarang seseorang sudah mati. Lalu mengancam Isadora jika dia akan memberitahu Tom. Isadora menegaskan bahwa dia tidak pernah mengikutinya, hanya saja temannya kebetulan melihatnya di luar Harrods. Tapi tiba-tiba Charlotte menjadi pusing dan pingsan. Kemudian Charlotte mendapat mimpi kalau Evans meminta pertolongannya. Charlotte bangun dan menelpon Tom, tapi mengirim pesan suara memintanya untuk menghubunginya karena ingin memberitahu sebuah rahasia. Tidak lama kemudian Rebecca menelponnya dan memintanya untuk menemuinya. Charlotte menelpon Stephen meminta untuk mengantarnya, tapi dia sementara sedang mengantarkan Isadora pergi ke Menor. Lalu Isadora masuk ke kamar berusaha mencari sesuatu, namun Tom juga tiba di sana dan ternyata Tom telah menyadari kedatangan Isadora di kamar itu. Tom mengambil sesuatu di laci lemari tempat Isadora bersembunyi dan mengeluarkannya untuk menarik perhatian Isadora keluar dari lemari itu. Isadora kemudian melompat keluar dan mempertanyakan Tom tentang apa yang dia lakukan. Namun Tom dengan sengaja menunjukkan foto-foto saat dia masih remaja dan Isadora mengkhianati suaminya berselingkuh dengan seorang pria bernama Peter. Terungkap bahwa saat itu Peter mengajak Isadora untuk melarikan diri dengannya, meninggalkan suami Isadora dan Tom. Saat Tom mendengar percakapan itu dari bilik lemari, Tom kemudian menjadi marah karena Isadora memberitahunya jika dia melindungi Tom. Kini Tom yakin bahwa Isadora tahu tentang penyebab kematian Peter, tapi Isadora menutupinya lagi jika itu sebuah kesalahan. Tom kemudian mengancam Isadora, membuat Isadora menegaskan jika Tom tidak akan memiliki warisannya. Ancaman itu membuat Isadora menjadi kejang karena penyakit aneurisma yang dideritanya, hingga Tom akhirnya membawa Isadora ke rumah sakit yang dibantu pelayan mereka, Nyonya Tanner. Sementara Isadora dan Rebecca telah menemukan beberapa bukti baru dari kumpulan foto-foto itu. Tom menelpon Charlotte untuk datang ke rumah sakit karena Isadora telah di sana. Kemudian Tom bertanya pada Charlotte tentang pesannya ingin mengatakan sesuatu, tapi Charlotte menjadi ragu untuk memberitahu rahasianya. Beberapa waktu kemudian setelah kematian Isadora dan Isadora meninggalkan warisannya yang disebutkan pengacaranya bahwa bisnis dan Manor menjadi milik Tom, tapi sisa perkebunan selain dana perwalian khusus yang dia siapkan untuk anak-anak masa depannya dan hadiah penting yang ditinggalkan untuk Nyonya Tanner, sisanya diwariskan ke Charlotte sebesar $10 juta. Keputusan warisan itu membuat Tom menjadi kecewa karena ibunya sendiri tidak berikan padanya. Charlotte kemudian memberitahukan Rebecca tentang hal itu dan menjelaskan bahwa mengapa Isadora memberikan warisannya pada Charlotte. Rebecca menduga kalau bukan Isadora pelakunya, jadi siapa? Charlotte juga menemukan Tom yang sedang melampiaskan kekecewaannya pada Nyonya Tanner yang akan segera pergi setelah menerima bagian warisannya. Malam itu Charlotte melihat Tom memasuki gudang rahasianya. Kemudian dia membawa beberapa barang pribadi Isadora dan salah satunya selimut Isadora dan meminta Charlotte untuk membakarnya. Ketika Charlotte bertanya mengapa, Tom menamparnya dan mengungkapkan kalau Isadora menggunakan selimut itu bersama Peter. Tapi Tom kemudian meminta maaf karena terlalu emosi, terutama warisan ibunya yang telah dibagi-bagikan. Charlotte menjadi marah dan mengancam Tom jika dia akan pergi karena melihat sikapnya yang buruk dan itu akan memperburuk masa kandungannya. Keesokan paginya Charlotte bersiap akan pergi, tapi Tom menahannya, mulai berbaik hati dengannya dengan membuat sarapan pagi dan membawa jalan-jalan Charlotte di sekitar taman sambil merencanakan masa depan keluarga mereka. Malam itu Tom memberikan hadiah kalung milik Isadora yang pernah Charlotte dan Rebecca temukan saat kematian Paula. Charlotte langsung mencurigai Tom jika Tom adalah pelaku kejahatan atas kematian Evans. Charlotte beralasan pusing dan pergi ke kamar mandi dan mengunci dirinya di dalam saat Tom memaksa untuk masuk. Charlotte membuat alasan agar Tom pergi mencari makanannya dan Charlotte keluar berusaha mencari bukti lain. Dia menelpon Rebecca dan memberitahu jika dia tahu pelakunya adalah Tom dan meminta Rebecca segera melaporkan pada polisi sambil dia mencari bukti kuat untuk menjatuhkan
menceritakan Tom. Charlotte pergi ke gudang rahasia Tom dan menemukan banyak sekali foto-foto dia termasuk dengan Evans yang digantung di sana. Tidak lama kemudian Tom mendatanginya di mana terungkap bahwa Tom dengan sengaja mengikuti dan mengawasi Charlotte selama ini dengan membayar Evans untuk mendekati Charlotte karena alasan kalau dia ingin menguji kesetiaan Charlotte. Tapi Tom menjadi cemburu jika dia melihat Charlotte begitu mencintai Evans. Tom jadi marah dan mengajar Evans dan mendorongnya hingga tertusuk tiang di dinding dan meminta Nyonya Tanner untuk mengubur Evans. Setelah mengetahui Charlotte menegaskan bahwa Evans pria yang baik dan mencoba melarikan diri dari Tom. Tom marah dan menjatuhkan Charlotte membuatnya jadi pingsan. Lalu berencana menguburnya di tanah bekas tanaman umbi kesukaan Isadora yang dia jaga. Ketika Charlotte terbangun, dia dan Tom memiliki konfrontasi, tapi saat Tom melompat masuk di liang tanah itu, Charlotte memukulnya dengan kepala tengkorak hingga Tom menjadi pingsan. Tidak lama kemudian, polisi mendatangi rumah dan Tom terbangun dan akan menghajar Charlotte, tapi Stefan melihat dari jauh dan melepaskan tembakan mengenai Tom hingga ke kematiannya. Beberapa waktu kemudian, Charlotte menemukan sebuah bukti dan meminta Stefan mengantarnya menemui Nyonya Tanner, di mana terungkap bahwa Tom takut Peter akan membawa Isadora pergi. Jadi malam itu, Tom dengan sengaja menjatuhkan Peter dari tangga hingga ke kematiannya, dan mereka menguburnya diam-diam di bawah tanaman umbinya. Dan malam kematian Tom, ternyata Charlotte memukul Tom dengan tengkorak kepala dari Peter. Lalu Nyonya Tanner membawa Charlotte ke kamar dan menunjukkan Evans berada di sana, di mana Nyonya Tanner mengungkapkan kalau malam itu Tom berbohong padanya kalau Evans adalah pencuri, jadi dia tidak sengaja membuat Evans tertusuk kayu. Tom berpikir Evans telah mati, tapi Nyonya Tanner membawa Evans untuk mengobatinya hingga sehat kembali. Charlotte kemudian mendekati Evans dan tampak keduanya bersatu untuk cinta yang disengajakan. Jadi apa pernah kalian dengar tentang cinta yang dipertemukan karena disengaja? Dan film pun selesai. Dari kisah ini saya menemukan kisah fiktif yang mungkin saja tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita, karena apa yang dilakukan Tom benar-benar sangat tidak masuk akal hanya karena dia ingin menguji kesetiaan Charlotte padanya. Menurut Anda, apakah hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan nyata? Tuliskan komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.